melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, daon nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Kalia Medina dengan NPM 0272311284. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Suito SE AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu teori akuntansi norm. Di sini saya akan membahas tentang teori akuntansi normatif dan bagaimana penerapannya di pasar tradisional. Teori akuntansi normatif adalah pendekatan yang mengutamakan prinsip-prinsip yang seharusnya dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan dalam teori ini. Akuntansi diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang posisi keuangan suatu entitas, sesuai dengan standar yang diterima secara luas seperti PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dengan demikian, teori ini memberikan pedoman tentang bagaimana akuntansi idealnya diterapkan. Meskipun di dunia nyata, pelaksanaannya bisa berbeda-beda tergantung pada situasi. Nah, teman-teman pasti bertanya, kalau di pasar tradisional seperti pasar lokal yang kita temui sehari-hari, apakah teori akuntansi normatif ini juga bisa diterapkan? Jadi, meskipun pasar tradisional cenderung lebih sederhana dalam operasionalnya dibandingkan perusahaan-perusahaan besar, penerapan prinsip-prinsip akuntansi normatif tetap sangat penting. Pasar tradisional biasanya melibatkan pedagang kecil dan pembeli secara langsung, tetapi memerlukan pencatatan transaksi yang akurat agar pedagang bisa mengetahui arus kas mereka, menghitung keuntungan, dan merencanakan pengelolaan usaha mereka ke depannya. Lalu, bagaimana dengan para pedagang kecil di pasar? Apakah mereka sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi normatif dalam mengelola keuangan mereka? Nah, secara umum, banyak pedagang di pasar tradisional yang masih mengandalkan pencatatan secara manual atau bahkan ada yang hanya mengingat di kepala. Mereka mungkin mencatat pengeluaran dan pendapatan harian, tapi tidak mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang lebih formal. Namun, dengan penerapan teori akuntansi normatif, pedagang akan lebih terbantu dalam membuat laporan keuangan yang lebih jelas, seperti memisahkan antara pendapatan dan biaya, serta mencatat hutang dan piutang. Hal ini bisa membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, misalnya dalam hal pengelolaan modal atau pembelian barang dagangan. Dalam pasar tradisional, pelaku ekonomi seringkali terdiri dari pedagang kecil atau keluarga yang memiliki sedikit akses ke sistem akuntansi yang lebih formal. Oleh karena itu, teori akuntansi normatif memberikan pedoman tentang bagaimana mereka bisa mencatat dan melaporkan kegiatan ekonomi mereka secara lebih terstruktur. Hal ini penting untuk pengelolaan usaha mereka dalam menentukan keuntungan atau kerugian yang dialami. Misalnya, teori ini bisa menyarankan bahwa pendapatan harus diakui ketika transaksi selesai, bukan saat uang diterima, sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan yang ada dalam akuntansi normatif. Prinsip dasar akuntansi normatif ini mencakup aspek-aspek penting seperti pengukuran, pengakuan, dan pengklasifikasian transaksi ke dalam kategori yang sesuai. Dalam pasar tradisional ini, berarti pedagang harus dapat mencatat pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang, serta mencatat kewajiban dan aset yang ada dalam operasional bisnis mereka. Dengan demikian, meskipun transaksi di pasar tradisional seringkali dilakukan secara tunai dan tanpa dokumen formal, akuntansi normatif memberikan cara agar catatan transaksi ini tetap dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam kenyataannya, banyak pasar tradisional yang tidak memiliki sistem akuntansi formal. Oleh karena itu, penerapan akuntansi normatif pada pasar tradisional seringkali menghadapi tantangan besar. Pedagang di pasar ini seringkali lebih mengandalkan ingatan atau catatan manual yang sangat sederhana.
yang tentu saja tidak memenuhi standar akuntansi yang lebih tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mencatat transaksi yang kompleks atau dalam memberikan laporan keuangan yang akurat. Selain itu, teori akuntansi normatif juga menekankan pentingnya prinsip kewajaran dan objektivitas dalam penyusunan laporan keuangan. Prinsip ini mengharuskan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya tanpa adanya manipulasi atau distorsi. Di pasar tradisional ini bisa sulit diterapkan karena seringkali transaksi dilakukan tanpa bukti atau dokumentasi yang jelas, dan mungkin ada ketidaksesuaian dalam mencatat atau melaporkan transaksi. Itu juga, teori akuntansi normatif juga berfokus pada penerapan prinsip konsistensi dan keadaan informasi. Dalam pasar tradisional, konsistensi ini bisa diwujudkan dengan cara pedagang mencatat transaksi dengan metode yang sama setiap waktu, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan perbandingan dari waktu ke waktu. Namun, penerapan prinsip ini membutuhkan kedisiplinan dan pemahaman yang baik tentang konsep akuntansi yang mungkin sulit dijangkau oleh pedagang-pedagang kecil di pasar tradisional yang tidak memiliki pendidikan akuntansi formal. Selain itu, meskipun teori akuntansi informatif ini memberikan panduan yang jelas mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang harus diikuti, seringkali terdapat ketidaksesuaian antara teori dan praktik di pasar tradisional. Misalnya, meskipun teori normatif mengharuskan pencatatan persediaan menggunakan metode tertentu, pedagang di pasar tradisional mungkin tidak memiliki kapasitas atau sumber daya untuk melakukannya. Mereka mungkin menggunakan pendekatan yang lebih sederhana seperti mencatat persediaan barang, jumlah barang yang tersisa, atau bahkan dengan estimasi kas. Akuntansi normatif juga menyarankan agar laporan keuangan dibuat secara berkala, misalnya setiap bulan atau tahun, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja ekonomi sebuah entitas. Namun, pedagang di pasar tradisional seringkali tidak memiliki sistem atau kebiasaan untuk menyusun laporan keuangan secara rutin. Mereka lebih fokus pada perputaran uang harian dan mungkin hanya mencatat transaksi utama tanpa menyusun laporan keuangan yang lengkap. Meski begitu, ada potensi bagi teori akuntansi normatif untuk membantu para pedagang pasar di tradisional berkembang. Dengan mengadopsi beberapa prinsip akuntansi, pedagang dapat memperoleh wawasan lebih baik tentang kondisi keuangan mereka yang ada pada gilirannya, dapat meningkatkan manajemen bisnis mereka. Akuntansi yang lebih terstruktur juga bisa membantu mereka dalam mengambil keputusan yang lebih baik, misalnya dalam menentukan harga jual, mengelola uang, atau merencanakan ekspansi usaha. Di pasar tradisional, penerapan teori akuntansi normatif juga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang berinteraksi dengan pedagang seperti pemasok, pelanggan, dan lembaga keuangan dengan memiliki catatan keuangan yang lebih jelas dan terstruktur. Demikian, itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.